Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat walafiat. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Karena pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai resensi novel, dan saat ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Nah, teks resensi di sini kita sudah menganalisis dalam strukturnya, kita telah mengetahui jenis-jenis resensi novel. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai negosiasi. Nah, anak-anakku sekalian, saat kita melakukan kegiatan tawar-menawar jual-beli barang, itu sudah dapat dikatakan sebagai negosiasi, karena negosiasi sendiri merupakan teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Baik anak-anak, teks negosiasi di sini memiliki beberapa ciri umum. Di antaranya ada menghasilkan hasil kesepakatan, yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, yang ketiga memprioritaskan kepentingan sesama, yang keempat sarana untuk mencari penyelesaian, dan yang terakhir mengarah pada tujuan praktis. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran selanjutnya, Ibu akan memaparkan tujuan dari teks negosiasi tersebut. Nah, tujuan dari teks negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan saling memiliki persetujuan. Dan yang kedua itu supaya mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang terakhir, dapat mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Adapun ciri-ciri teks negosiasi sendiri, diantaranya bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, yang keempat, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Dan yang terakhir, kita dapat memiliki tujuan praktis, yang dimana tujuan praktisnya ini sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, anak-anakku, teks negosiasi ini terbagi dalam struktur yang sistematis. Di antaranya ada orientasi. Orientasi ini adalah pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah teks negosiasi dan biasanya berupa salam, sapaan, dan sebagainya. Yang kedua, berupa permintaan. Nah, permintaan di sini berisi di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang akan dihadapi. Yang ketiga ada pemenuhan. Nah, pemenuhan dalam bagian ini, pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi ini dapat menjadi lebih paham. Nah, yang keempat ada penawaran. Penawaran di sini merupakan puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, untuk membuat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lainnya. Adapun yang kelima mengenai persetujuan. Persetujuan di sini biasanya merupakan kesepakatan akhir dari hasil penawaran yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak tersebut. Nah, bagian penutup atau keenam, bagian penutup ini adalah cara mengakhiri sebuah percakapan antara kedua belah pihak. Nah, anak-anak, dari teks negosiasi ini ada kaidah kebahasannya juga yang digunakan. Di antaranya ada bahasa persuasif. Bahasa persuasif ini adalah bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Membujuk bisa dikatakan sebagai membujuk penjual supaya bisa bersepakat agar menentukan harganya seperti yang diinginkan oleh pembeli. Adapun kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif di sini adalah kalimat yang disampaikan atau kalimat yang berisi pernyataan. Nah, fungsinya dari kalimat deklaratif ini untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu barang itu. Nah, ada juga mengenai bahasa yang sopan. Dalam teks negosiasi atau dalam bernegosiasi, pentingnya untuk kita menggunakan bahasa yang sopan. Karena kita harus menggunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Jadi intinya kita harus berbahasa sopan ya anak-anakku, karena jika tidak, kita akan disebut tidak memiliki etika, tidak memiliki sopan santun. Nah, selanjutnya
kita harus menggunakan konjungsi. Konjungsi di sini berarti menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Contohnya itu kalau, kata kalau, begitu, walaupun, meskipun, dan lain-lain. Nah, misalkan saya ambil dari contoh kalau. Seperti ini. Kalau cabai di sini harganya berapa, Pak? Berapa, Bu? Selanjutnya kita menggunakan kalimat efektif dalam teks negosiasi. Karena kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, jelas, dan dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar atau penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya ada berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Nah, dalam teks negosiasi ini, ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya tersebut, baik secara langsung ataupun tidak. Nah, selanjutnya menggunakan pronomina. Pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis yang dapat menggantikan nomina atau prasanomina. Contohnya, kata saya, kami, ataupun Anda. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh narasumber atau pembeli ataupun penjual. Karena kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan. Nah, dan yang terakhir, kita dapat menggunakan kalimat kontras. Kalimat kontras artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Misalnya, penggunaan kata keterangan tertentu lebih ataupun kurang seperti imbuhan dan lain-lain. Baik anak-anak, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tapi jangan lupa, Ibu memberikan kalian tugas berisi, Ibu akan memberikan kalian sebuah video, yang dimana video itu dapat kalian analisis, dapat kalian teliti, dapat kalian pahami. Video itu merupakan teks negosiasi atau bukan. Jika bukan, kenapa alasannya, dan jika itu teks negosiasi, tolong kalian paparkan ciri-cirinya, strukturnya, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Itu Rena. Selamat sore Rena, kamu sedang apa? Selamat sore Ren, aku sedang membaca buku. Ada apa? Mohon maaf sebelumnya, kedatanganku sini untuk mempromosikan karya ilmiah remaja, khususnya untuk bidang les private. Siapa tahu kamu tertarik dengan les private ini. Wah, kamu buka les private? Sejak kapan? Oh ini, iya aku membuka les private baru Ren. Kalau boleh tahu, les private-nya hari apa aja? Untuk les private-nya hari Kamis, Jumat, dan Minggu saja Ren. Karena kita full day, jadi aku cuma membuka 3 kali seminggu saja. Wah, sepertinya menyenangkan. Aku jadi ingin mengikutinya. Apakah kamu serius Ren? Iya, aku serius. Tapi kalau boleh tahu, bagaimana sistem bayarannya? Untuk 3 jam seharga 240.000. Berarti 1 jam seharga 80.000 ya? Iya Ren. Aduh, itu terlalu mahal. Bagaimana kalau 50.000 per jam? Maaf sebelumnya, belum bisa dengan harga segitu. Karena harga segitu aku gunakan untuk menyewa fasilitas. Bagaimana kalau dengan harga 65.000? Maaf, belum bisa. Saya beri harga 75.000 deh. 70.000 aja gimana? Aku akan mengajak teman-temanku untuk bergabung. Oke, aku terima seharga 70.000. Baiklah, aku akan menghubungimu hari Kamis. Oke, terima kasih Rena. Sama-sama, Mei. Aku kembali ke kelas dulu ya. Oke, hati-hati ya. Oh.